Silahkan duduk. Terima kasih sudah memimpin pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan melakukan presensi kehadiran. Apakah berangkat semua anak-anak? Tidak ada yang absen ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke, panggil dulu. Alif Naufal. Abdi Setiono. Alifa. Wajirudin. Abid Akila. Agung Pamungkas. Nyari Dana. Lala. Rafa. Rahma. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, biar kita lebih semangat dalam memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong semuanya berdiri. Kita menyanyikan semangat agar belajar kita lebih semangat ya. Kita langsung saja. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dibuka bukunya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada di halaman berapa itu di buku? Halaman 12. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya kita lihat dulu materi apa yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini, yaitu sebelum memulai aku akan sedikit memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik apa sih? Berarti pertanyaan pemantik itu pertanyaan sedikit atau sekilas yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Seperti, apakah anak-anak pernah berbuat baik di lingkungan? Seperti lingkungan keluarga, sekolah, atau di masyarakat. Pernah kalian berbuat baik? Apakah dengan berbuat baik itu kalian termasuk sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Apabila kalian melanggar, berarti apakah kalian menerapkan? Melanggar berarti kita tidak menerapkan. Apa saja yang anak-anak lakukan di lingkungan keluarga?
keluarga, di sekolah, dan di masyarakatnya. Itu yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya tentunya dalam pembelajaran kita memiliki tujuan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tahu apa itu tujuan kita dalam apa? Dalam belajar. Inilah yang kita pelajari. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang cara-cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Inilah tujuan yang akan kita capai. Baik, sebelum masuk ke materi, tentunya Ibu akan memberikan sedikit ulasan video yang menggambarkan tentang apa materinya tadi? Tentang apa? Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tolong disimak, dipahami agar nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Sudah siap menyimak? Sudah, oke, silakan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Moyona. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Hai anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling
mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa. Nah, itulah tadi contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari sila berapa saja? 5. Sudah dijelaskan ya tadi ya. Yang pertama contoh-contohnya apa saja? Sampai kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan apa saja? Rumah, atau keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Tadi contoh-contohnya sudah dijelaskan dalam video yang sudah Ibu tayangkan. Baik, sebelum kita memasuki tugas, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Kita membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Ibu minta
ini kelompok 1, rombongan Alif kelompok 2, rombongan Alifah kelompok 3. Jadi kita buat 3 kelompok saja. Di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakan secara bersama atau dalam bentuk kelompok. Nanti soalnya ada di sini. Ibu mohon kerjasama yang bagus, saling berbagi tugas. Ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Tolong bekerja sama yang baik. Jadi untuk semuanya harus bekerja. Ini kelompok 1, silakan ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Kelompok 2 silakan dikerjakan, langsung ditulis kelompoknya. Ini kelompok 3, silakan ditulis nama kelompoknya. 1 ada yang beranggotakan 4, ada yang 3, berarti tulis tegas saja nama-namanya. Ibu minta tulisannya yang rapi ya. Dari yang tulisannya rapi, jadi nanti pas kita membacakan hasil diskusi kalian atau presentasi ke depan, nanti biar bisa dibaca hasil diskusi kalian. Ya, tulis nama panjangnya atau nama panggilannya juga tidak apa-apa. Ya, kalian bisa melihat materinya dari halaman buku yang kita buka tadi, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi. Ya, dapat? Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada namanya, nama kelompok. Yang nulis satu saja. Jadi nanti bekerja sama dalam mengisi soalnya. Kalau tulisannya yang rapi ya. Dijawab. Oh ya, ini soal-soalnya diberikan dulu ya. Kelompok 1. Ini soalnya tolong dipahami masalah apa yang kalian temukan. Nah, di sini Ibu akan membagikan. Coba lihat dulu. Nomor 1 silakan dijawab, langsung dijawab saja ya. Langsung dijawab di LKPD-nya ya. Ada hanya 2 soal, cuman dalam soal pertama itu tolong dipahami apa itu nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa lihat di buku yang sudah kalian baca tadi, kalian lihat. Terus nomor 2 itu tuliskan contoh-contoh perilaku yang dibiasakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi ini contoh-contoh perilaku. Kamu Ibu langsung ambilkan saja ya. Kamu di keluarga, yang kelompok tengah di lingkungan sekolah, yang kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Jadi semuanya hanya satu-satu saja ya. Yang di sini keluarga, bisa yang sekolah, di sini masyarakat. Jadi tuliskan contoh-contoh perilakunya. Apa saja yang dapat kalian lakukan? Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah paham, Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusilah dengan baik, kerjakan dengan kompak, agar nanti ketika mempresentasikan hasilnya kalian bisa. Nah, oke, silakan dimulai kerja kelompoknya. Apa? Ya, jawabannya langsung di sini. Nih, kalau rasanya yang bagus ya. Ya. Kita langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya saja. Tulisannya tolong yang rapi. Ya, kalian ada berapa data dari mana tadi? Tolong ditulis yang tulisannya rapi, jadi nanti dia bisa membaca
bersih diskusinya. Kamu dapat jatah apa tadi? Kalau bekerja sama, jadi nanti ibu nilai apakah kerjasamanya kalian kompak atau tidak. Nanti kalau tidak kompak, kurangi nilainya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan ya. Angkat tangan saja, nanti ibu kesana. Kalau bekerja sama, biar ada kekompakan dalam kelompoknya. Ya, ya ke sana saja. Apa? Kamu dapat data di mana? Yang apa? Oh, masyarakat. Jadi kamu mempelajari tentang masyarakat, ya. Tentang masyarakat itu tentang perilakunya apa saja, begitu. Jadi tanggungan kalian sendiri. Nggak usah digaris, tidak apa-apa. Nanti daripada kelamaan langsung ditulis saja. Soal nomor 1 mana? Ini nomor 1-nya. Ini nomor 2-nya nanti, berarti menjawab yang ini dulu. Jadi soal nomor 1 dijawab dulu. Apa itu? Udah, nggak apa-apa. Ini nanti ditinggalkan saja, langsung di bawahnya saja. Ini termasuk contoh penerapannya. Ini kan ada soal beda soalnya. Nomor 1 sama nomor 2 beda soalnya. Jadi contoh perilaku nomor ini dibaca dulu. Tidak usah ditulis, langsung tulis saja. Ini malah kelamaan tadi. Langsung ditulis saja. Apa yang nulis? Jawab ini ya Pak. Nomor 1, baru 2. Kalian mendapatkan apa? Jawab ini dulu, nomor 1. Nomor 1 belum dijawab, kamu langsung menjawab nomor 2. Ini jawaban nomor 2 ini. Satunya dulu. Nih dibaca, materinya dibaca. Nih materinya dibaca. Ini sudah dibilang tadi. Dibaca.
kan cuma tentang ini, berarti kamu baca ini saja. Kamu sudah dapat bagian sendiri-sendiri. Soalnya ditulis, kawannya dibaca, dijawab. Sudah? Yang masih kurang paham boleh bertanya. Langsung dijawab di bawahnya ya pertanyaannya. Dijawab di bawah. Asri, tolong bekerja sama. Aci, dibantu gurunya menjawab soalnya. Ibu kasih waktu 15 menit lagi ya. Kalau jawabannya sudah ketemu, silakan langsung ditulis saja. Makan ide-ide kalian untuk saling bekerja sama dalam diskusi kelompok. Adakah yang sudah selesai kelompoknya?
Ya, jadi ada yang didetailkan, ada yang tulis. Itu yang kita seperti kelompok kita kerjasama. Boleh gantian. Tapi kalau tulisannya rapi biar kita bisa membaca. Tulisannya yang rapi. Ya, coba diteliti lagi. Kalau masih ada sedikit atau mau ditambahkan, itu boleh ditambahkan lagi ya. Itu kan contoh-contohnya banyak sekali. Boleh ditambahkan banyak sekali ya contoh-contoh perilaku itu ya. Tentunya perilaku yang apa? Hah? Yang apa? Baik.
Tolong diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti siapa yang mau baca di depan, siapa yang akan menjelaskan, menanggapi ketika kelompok lain nanti bertanya. Jadi berdiskusi dulu. Nanti ke depan siapa yang mau ngomong dulu, siapa yang membaca, siapa yang menanggapi. Oke, aku kasih waktu 5 menit lagi. Setelah ini kita presentasi ya. Sambil dulu kelompok pertama. Boleh ditambahkan lagi perilaku-perilaku contohnya, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik dan kehidupan sehari-hari di keluarga atau rumah, masyarakat, dan di sekolah. Nanti kelompok lain tolong saling menanggapi ya, boleh bertanya, boleh bisa dijelaskan lagi apa maksudnya, boleh ya. Jadi silakan kalian siapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju nanti. Setiap kelompoknya silakan siapkan pertanyaan, mau bertanya tentang apa misalnya. Jadi silakan siapkan itu pertanyaan. Kelompok apa? Kelompoknya apa? Ya. Nanti kalian boleh menanggapi ya. Menanggapi atau bertanya di kelompok yang maju. Kalian sudah mempersiapkan pertanyaan? Sudah. Nanti kamu boleh bertanya di kelompoknya siapa? Sobat Rafa sudah mempersiapkan pertanyaan? Sudah mempersiapkan pertanyaan? Kelompok yang maju ya, nanti kita bagi. Sudah belum? Lainnya hampir habis. Sudah, oke. Sebelum maju ke depan, untuk setiap kelompoknya maju dulu ketiga, Aji, Rafa, Alifa. Kita undian kita. LKPD-nya tinggal dulu. Kita undikan dulu. Nanti apa namanya umumin Pak? Siapa yang maju pertama, dua, dan ketiga. Yuk. Silakan sini, ketiga, mulai. Tangannya ditumpuk. 1, 2, 3. Yang pertama berarti nomor 2. Terus dulu tuh. Berarti apa? Berarti yang pertama maju kelompoknya apa? Yang kedua Alifa, yang ketiga kelompoknya Haji. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Beri salam, perkenalkan. Ada kelompok di sini mau apa? Ayo sini lagi, nggak usah senderan. Maju lagi. Ya, kenalkan dulu kelompoknya. Siapa yang mau membaca? Kamu yang membaca. Berarti aku
Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar dalam mengerjakan kehidupan yang kehidupan Indonesia. Dua, tuliskan contoh perilaku yang dapat dibiasakan dalam lingkungan Wow, berarti kamu tadi apa? Di sekolah. Berarti kamu di sekolah kerja, di bacaan. kita mulai bagaimana kita membuat kali pendapat kita menyusun pelajaran jelas baik untuk keluarga dan cintaan Dilanjutkan ya. terhadap Indonesia. Kita dulu biar nanti ya. Kalau yang lain disimak, nanti boleh menanggapi. Sudah. Itulah tadi. Silakan yang mau bertanya. Yang mau menanggapi atau bertanya silakan angkat tangan. Menurut siapa? Ayo, boleh bertanya. Bertanya atau menanggapi, ayo angkat tangan. Setiap kelompoknya harus menanggapi. Lala, mau bertanya? Yuk, Alifah. Perkenalkan dulu kamu dari kelompok berapa, mau bertanya apa? Pertanyaannya yang jelas, yuk. Berdiri. Satu saja yang bertanya. Satu saja. Yang berdiri satu saja, yuk. Perkenalkan. Saya dari kelompok 3 ingin berkarya. Nilai-nilai Pancasila merupakan Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar dalam mengerjakan kehidupan yang kehidupan Indonesia. bagaimana Pancasila Sudah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di kelompok berapa? Kelompok yang Alifah, kelompok 3. Sekarang ya menanggapi ya. Yang lain disimak. Yuk, gak usah larikan maju. Perkenalkan dulu kelompoknya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya nama Sofiana. Kami dari kelompok 3 bacakan hasil diskusi kami. Pertama akan dibacakan oleh Rama Sofiana. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Yang lain tolong disimak. Yang keras suaranya ya. Kalau yang lain disimak, nanti ditanggapi. Tuliskan contoh-contoh perilaku yang dapat dibiasakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kalian dapat apa? Masyarakat. Berarti dibacakan yang masyarakat saja. Oke, yang keras suaranya. Yang lain simak. Nanti kalau ini menanggapi. Agama kepada orang lain. B. Bersama tetangga dengan tidak membedakan
kelompoknya Rena. Yuk. Oh ya, Ali, bagus sekali. Perkenalkan dulu nih. Perkenalkan saya sebagai orang tua. Gimana apa itu Ayo silakan dijawab. Ali Pak, yang jawab yang kesuarannya yang benar. nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar dalam mengajarkan kehidupan yang bercirikan Indonesia. Pancasila dapat kamu perhatikan secara nyata serta tercermin dari sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah jelas? Silakan kelompok yang belum menanggapi, silakan menanggapi. Ini kelompoknya kok diam saja. Silakan ditanggapi. Ditanya apa? Ini misalnya. Ya, Lala, silakan berdiri. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Siapa? Kelompok perilaku masyarakat. Tanyakan. Dua saja. Tidak memaksakan keyakinan ataupun agama kepada orang lain. Hidup rukun bersama tetangga dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Itulah diskusi kami. Saya akhiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompoknya Haji. Silakan kalian membacakan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau diperkenalkan dulu? Haji, ya. Kalau suaranya yang keras, yang lain di rumah nanti ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan satu-satu dulu. Namamu siapa? Nama saya Ayo, namanya. saya akan membacakan hasil diskusi kami. Bagus suaranya. Satu, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar dalam mengajarkan kehidupan yang berciri-ciri Indonesia yang tidak dapat kamu praktikkan secara nyata. Serta tercermin dari sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutkan. Perilaku yang dapat dibiasakan dalam lingkungan keluarga antara lain dapat berikut, yaitu A. Membiasakan untuk membaca Quran sebelum makan bersama dengan anggota keluarga. 2. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. 3. Jelas menjaga kerukunan antara anggota keluarga. D. Melaksanakan musyawarah keluarga ketika membuat suatu keputusan bersama. E. Perilaku adil kepada seluruh Kalau masih marah, ditanggapi. pengalaman Pancasila dalam lingkungan keluarga dapat menjadi langkah awal bagi pembiasaan sebelum pada lingkungan yang luas dengan
menanggapi kelompok hari ini. Oke, Raka dulu. Silakan perkenalkan dulu. Kalian saja ya. Dua akan berdasarkan apa nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar dalam mewujudkan kehidupan yang dicirikan Indonesia. Pancasila dapat mengaktifkan secara nyata serta pencerminan dari sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah jelas? Sudah. Oh ya, Rifa. Ayo. Langsung pertanyaan saja, Rifa. Kan itu pengajaran nilai-nilai Pancasila yang keluarga. Membiasakan untuk membaca Quran sebelum makan bersama dengan anggota keluarga. B. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. C. Belajar Jalan kaki. Jalan kaki. demikian tadi ini hasil dari diskusi saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi yang sudah kalian laksanakan, kalian lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Coba dikumpulkan hasilnya. Baik, dikumpulkan dari setiap kelompoknya. Ini lagi. Oke. Terima kasih atas kerjasama yang baik, saling menanggapi. Baik, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Kita memasuki tugas mandiri. Kalau tadi sudah tugas kelompok ya, tugas bersama, sekarang evaluasi mandiri atau ambil nilai perorangan ya. Nanti kalian bisa menjawab langsung, dikasih nama. Ini sendiri-sendiri, kalau dari kelompok sendiri-sendiri, kasih nama. Sekarang tanggal 10. Silakan dikerjakan nilai mandirinya. Langsung dikerjakan ya, dikasih waktu. Tanggal berapa sekarang?
Sudah selesai? Itu sudah kita bahas semua ya. Sudah? Baik, waktunya habis, silahkan dikumpul. Sudah ya, sudah selesai kan? Ya. Sudah selesai kan? Sudah. Dikumpulkan. Sudah? Ini. Oke. Baik, soal evaluasi mandiri sudah kita kerjakan. Mari kita refleksikan bersama. Tepuk semangat dulu, biar bersemangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Baik, pada pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita bahas? Pertama, kita sudah di mana saja kalian bisa menerapkannya? Di lingkungan keluarga atau rumah, di sekolah dan di masyarakat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, terima kasih atas pembelajaran ini. Semoga kedepannya nanti kita bisa melaksanakan aktivitas yang lebih semangat lagi, lebih bermanfaat lagi, bisa mengambil bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lebih baik ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan Pancasila. Silakan nanti di materi selanjutnya. Baik, pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Silakan kalian tutup dulu bukunya. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya, atas kompakannya. Masih tetap semangat. Semangat.
biasanya pembelajaran hari ini itu kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.